Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sudah siapkan tabung reaksi yang berisi etanol. Etanol ini adalah salah satu jenis alkohol yang sering disalahgunakan, digunakan untuk minuman keras. Nah, sekarang akan saya coba dibuat reaksi oksidasi 2 kali. Pertama akan kita beri kalium permanganat dan kita beri asam sulfat. Kita masukkan kalium permanganat sehingga kita lihat warnanya adalah ungu. Ini etanol yang saya beri kalium permanganat. Oksidasi yang pertama adalah kita berikan asam sulfat. Beberapa tetes saja. Ternyata ya sekitar 5 tetes. Ada perubahan warna sekarang, dimana warnanya dari ungu berubah menjadi coklat. Inilah oksidasi dari etanol dengan suasana asam menghasilkan asetaldehid. Nah, senyawa ini ketika kita minum alkohol maka akan dibentuk senyawa asetaldehid oleh hati. Jadi hati mampu mengoksidasi senyawa etanol menjadi asetaldehid. Nah, inilah yang berbahaya. Ya, inilah yang berbahaya. Karena terbentuk di dalam hati dan akan menyebar ke dalam tubuh. Asetaldehid ini akan menghancurkan, menonaktifkan semua fungsi-fungsi dari enzim-enzim dalam tubuh, sehingga manusia akan menjadi lumpuh, baik dari pikiran kemudian ke otak, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tubuh, maka dia akan mabuk dan berakhir dengan kematian. Hati kemudian mampu mengubah ini menjadi etanol, tetapi hanya 10% saja. Jadi makna hati secara whole pun, secara fisik hanya mampu 10% saja dari asetaldehid yang ada. 90%-nya tidak mampu lagi diubah oleh hati. Jadi inilah bahayanya asetaldehid ketika berada di dalam tubuh. Nah, akan saya perlihatkan bagaimana proses hati mengubah menjadi asam etanoat atau asam karboksilat dan selanjutnya berubah menjadi CO2 dan H2O. Itu oksidasi yang kedua kalinya. Sekali lagi, hati manusia hanya mampu mengubah asetaldehid menjadi asam karboksilat hanya 10%. Itulah makna holkun secara fisik. Tetapi secara holkun fisikis, maka hati manusia bisa dibersihkan dengan selalu membaca Al-Quran terus-menerus dan kemampuannya tidak terbatas. Tidak seperti makna holkun, bahwa hati bisa seluas samudra ketika dia sering membaca Al-Quran terus-menerus sampai tuntas, tidak ada waktu untuk berhenti. Kita lakukan proses pemanasan ini untuk melakukan oksidasi yang kedua, yaitu asetaldehid akan diubah menjadi asam karboksilat. Kita lihat pada pemanasan terus-menerus, ternyata terjadi perubahan warna dari coklat tadi menjadi bening. Saat inilah sudah terjadi asam karboksilat. Nah, inilah yang dilakukan oleh hati manusia untuk mengubah asetaldehid menjadi karboksilat yang aman. 90% masih belum bisa dirubah oleh hati dan tidak mampu lagi karena terbatas. Maka akan merusak seluruh jaringan tubuh, menonaktifkan seluruh fungsi-fungsi enzim, sehingga kita harus menyampaikan kepada siswa bagaimana bahayanya minum oplosan yang mengandung etanol, karena akan berubah menjadi asetaldehid dan hati tidak mampu untuk mengubah menjadi asam karboksilat. Jadi ini 2 kali reaksi oksidasi. Pertama etanol menjadi aldehid dan kemudian menjadi asam karboksilat. Demikian, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian
Dengan membaca Al-Quran terus-menerus, maka hati akan menjadi seluas samudra. Inilah 2 kali oksidasi dari etanol. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum itu akan kita lihat dan kita uji dengan diberikan indikator. Ini adalah indikator bromethimol biru. Ternyata berwarna kuning. Artinya apa? Artinya memang di sini mengandung asam karboksilat. Kita uji dengan indikator ini. Ya, bisa dilihat dengan jelas bahwa di sini berwarna kuning. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.